Adapun kalau yang ini ya, yang hanya mengalami pelemahan tipis ya pada hari ini itu hanya IDX Healthcare dan juga ada IDX Finance yang masing-masing terpantau hanya terkoreksi 0,35% dan 0,36% ya. Ini saya pikir untuk saat ini merupakan indeks yang memang relatif defensif ya kalau menurut saya, daripada adanya faktor sentimen-sentimen negatif yang saya sebutkan tadi begitu. Jadi untuk sementara kedua sektor ini yang bisa dicermati oleh para pelaku investor maupun juga para pelaku pasar. Belum lagi juga sebenarnya untuk IDX di sektor financial di tanah air ini sebenarnya memang kalau menurut saya memang ini kebetulan dari Mercer Sekuritas Indonesia memberikan rating overweight ya terhadap financial sector gitu lantaran adanya peningkatan performa daripada pertumbuhan kredit sebesar double digit begitu ya, lebih dari double digit tentunya secara year on year. Kemudian juga NPL daripada perbankan itu bisa terjaga relatif rendah ya di kisaran 3%. Dan lagi pula juga ditambah lagi juga kebijakan BI dalam hal front loaded, kemudian juga preemptive maupun juga forward looking ya, misalnya terkait dengan dalam hal penaikan suku bunga acuan ya untuk kedepannya ya, ini juga saya pikir bisa ini ya, bisa memberikan sentimen positif dalam rangka untuk mempertahankan tingkat profitabilitas daripada perbankan itu sendiri begitu. Jadi memang ini saya pikir ini juga kebetulan menarik begitu ya, dan juga defensif juga kalau menurut saya bagi sektor IDX Finance maupun juga ditambah lagi tadi healthcare ya begitu, yang hanya melemahnya tidak terlalu signifikan pada hari ini. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Nanti akan kita tanyakan di akhir sesi. Nah, Mas Novan, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa saja yang terkoreksi dalam kondisi ekonomi seperti ini. Salah satunya ada energi ataupun tekno ya. Baiknya mungkin wait and see dulu untuk sementara ini ya, Mas Novan. Lalu, Iya betul, betul. Ya, baik. Lalu bagaimana nih kinerja saham di sektor keuangan ataupun perbankan untuk saat ini nih, di saat indeks harga saham gabungan kita terkoreksi cukup dalam mungkin hari ini, dan di saat The Fed ataupun Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Baik, saya akan menjelaskan lagi ya. Tadi kebetulan memang IDX Finance sudah saya deskripsikan sebelumnya, dan juga ini repetisi lagi ya. Untuk IDX Finance alhamdulillah hanya terpantau terkoreksi 0,36% gitu ya. Tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan IDX berbasis misalnya ada ini ya, tekno maupun juga ada industrial begitu misalnya ya. Lagi pula juga kalau kita melihat bahwasannya memang pelemahan kembali lagi ke ini ya, ke awal bahwasannya sentimen ISG ini kan dipengaruhi dari adanya agresif tightening monetary policy yang dijalankan oleh The Fed, kemudian juga direspon oleh agresif tightening monetary policy yang dijalankan oleh Bank Indonesia, dan tentunya memang sangat kita apresiasi. Dan tentunya dengan adanya kebijakan BI yang menerapkan ini ya, yang menjalankan pengetatan moneter tersebut, dan belum lagi juga komitmen dari Gubernur BI Pak Peri Warjio terkait dengan adanya komitmen dalam hal front loaded, preemptive maupun juga forward looking dalam rangka untuk memitigasi terkait dengan adanya ini ya, potensi dalam rangka untuk menstabilkan inflasi di tanah air, baik itu inflasi umum maupun juga inflasi inti, dan cara untuk menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut begitu. Maka saya pikir hal tersebut memberikan katalis positif bagi kinerja sektor perbankan dalam rangka untuk mempertahankan peningkatan profitabilitas ya. Belum lagi juga untuk sentimen tambahan ya, sentimen katalis tambahan dari perbankan, yakni bahwasannya kinerja pertumbuhan kredit perbankan sudah double digit, dan memang proyeksi kami berada tetap di atas 10% ya share year on year untuk kinerja pertumbuhan kredit, karena memang ditopang oleh adanya faktor peningkatan mobilitas penduduk di tanah air, dan juga adanya faktor economic recovery yang terjadi di tanah air pula.
Dan tentunya juga sebenarnya tadi seperti yang saya singgung sebelumnya bahwasanya aktivitas manufacturing di tanah air memang masih cenderung ekspansif ya, sehingga mereka juga membutuhkan tingkat likuiditas ya. Dalam hal ini perbankan bisa menyediakan likuiditas tersebut. Memang dengan demikian maka ini juga tujuannya agar supaya bisa selain daripada perbankan itu sendiri mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan kredit, manufaktur di tanah air pun juga akan terus mempertahankan kinerja ekspansifnya ke depan begitu. Dan juga di sisi lain ya, dari hal mitigasi resiko perbankan itu sendiri, itu NPL masih bisa ditekan di kisaran level 3% ya. Secara rata-rata demikian, itu juga merupakan katalis positif ya bagi sektor perbankan yang mengalami yang termasuk dalam kategori defensif ya untuk hari ini begitu. Jadi kesimpulannya untuk di sektor financial yang mendapatkan kata positif dari sektor financial itu adalah terkait dengan peningkatan suku bunga acuan dari BI selanjutnya, kemudian kinerja pertumbuhan kredit double digit bisa di atas 10% secara year on year, dan juga bahkan non performing loan itu yang bisa terjaga di kisaran level 3%. Oke, baik. Nah, Mas Novan ada pertanyaan nih dari sobat investor. Langsung aja ya saya bacain. Dari @huaki. Dalam kondisi begini lebih baik bagus masuk equity atau obligasi, Mas? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya lihat dari Indo CDS 5 tahun ya, ini terpantau bahwasannya posisinya masih berada di atas level 100 ya, jadi terlihat masih memiliki resiko ya, masih agak cukup beresiko ya untuk masuk ke obligasi kalau menurut saya. Dan lagi pula juga kalau misalkan jika kita lihat dari kinerja SBN bertenor 10 tahun maupun juga treasury rates lainnya dari negara-negara terkait ya, misalkan dari Amerika Serikat, kemudian juga dari beberapa negara Eropa, itu saya lihat terpantau mengalami uptrend begitu, karena sebenarnya para pelaku pasar masih memfaktorkan terkait dengan adanya potensi kekhawatiran terjadinya penerapan agresif tightening monetary policy lanjutan dari the Fed begitu, sehingga memang wajar saja terjadi peningkatan yield ya daripada treasury di masing-masing negara begitu. Dan sementara itu kalau misalkan jika terkait dengan equity ya, sebenarnya meskipun pergerakan IHSG maksudnya pergerakan market ya secara umum itu masih relatif terdepresiasi ya, tapi sebenarnya juga para pelaku pasar juga akan menanti ya, misalnya terkait dengan kinerja laporan keuangan emiten di kuartal ketiga yang memang nanti akan bermunculan mulai pada bulan Oktober gitu. Sebenarnya ini para pelaku pasar menanti ya terkait dengan kinerja laporan keuangan emiten di kuartal ketiga yang memang diproyeksikan masih akan bertumbuh ya dibandingkan secara year on year begitu. Kemudian juga sebenarnya juga kalau kita melihat ketika misalnya ya, kita juga melihat dari sentimen global lainnya, kalau misalkan jika ingin berani masuk ke equity maupun juga ke obligasi, nanti sebaiknya bisa cermati kondisi market yang terjadi misalnya di Eropa maupun juga di Amerika Serikat. Kalaupun nantinya perlahan-lahan sudah mulai terdepresiasi dan bahkan kemudian juga paling bagus lagi itu sudah mulai terapresiasi, maka saya pikir risk appetite ya ini akan mulai meningkat ya dari para pelaku pasar ataupun juga para pelaku investor, sehingga mereka bisa berani untuk terjun untuk melakukan akumulasi di pasar modal, baik itu pasar saham maupun juga equity begitu, maupun juga ini obligasi, maksud saya seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas Novan ada pertanyaan selanjutnya dari @kenny_sebagus.
Bagaimana dengan sektor energi, khususnya emiten batubara yang memiliki utang yang cukup besar, sehingga beban bagi perusahaan semakin berat apabila suku bunga masih mengalami kenaikan. Hari ini energi kayaknya terkoreksi juga ya, Mas Novan ya? Iya betul ya, memang di kisaran 3% lebih karena para pelaku pasar memfaktorkan terkait dengan penurunan harga komoditas ya, harga komoditas global. Bagi kalau misalkan jika kita melihat dari adanya potensi utang ya, kalau misalkan jika apalagi kalau misalkan rata-rata berdenominasi US dollar ya, karena memang kalau kita melihat dari kinerja laporan keuangan emiten berbasis energi, dalam hal ini batu bara itu juga kebetulan banyak sekali menggunakan nominasi dolar AS. Ya tentunya memang saya pikir memang hal tersebut juga perlu diimbangi dengan adanya peningkatan produktivitas dalam hal penjualan, dalam hal averaging selling price. Kita ini manfaatkan daripada potensi Indonesia ini kan merupakan negara yang mendapatkan benefit dari windfall profit akibat dari adanya faktor commodity boom price yang terjadi begitu kan. Dan tentunya juga sektor energi ini rata-rata kalau secara bottom line itu kinerjanya mengalami apresiasi yang begitu signifikan ya secara year on year. Misalnya saja PTBA saja menguat, maksudnya itu laba bersih itu meningkat di 200% lebih ya untuk selama sepanjang semester 1 tahun 2022. Kemudian juga ada ITMG yang 300%. Bahkan Alder di sini adalah 630% ya year on year untuk kinerja bottom line-nya. Saya pikir dengan adanya peningkatan kinerja bottom line tersebut itu juga bisa menjadikan mitigasi ya, manakala misalnya terdapat emiten yang memang memiliki utang berdenominasi dolar AS, tentunya bisa dimitigasikan dengan adanya faktor performa dari peningkatan averaging selling price sehingga mempengaruhi daripada performa ciamik daripada ini ya kinerja bottom line emiten tersebut begitu. Oke, baik. Nah, Mas, pertanyaan terakhir nih dari @Shiva Nurhaliza. Siang, Oke. Mas izin bertanya, apakah dengan adanya kenaikan suku bunga BI mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi lagi? Karena kan pasar menjadi terpengaruh. Iya, sebenarnya yang paling esensial di sini ialah komitmen BI dalam rangka untuk menstabilkan inflasi domestik ya. Karena kan sebenarnya yang paling dikhawatirkan oleh para pelaku investor yang menjadikan concern daripada kita bersama adalah potensi kenaikan inflasi yang begitu tinggi dan begitu persisten yang terjadi di Indonesia. Begitu lantaran ya akibat dari adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ya, baik itu subsidi maupun juga non subsidi begitu, sehingga memang wajar saja BI perlu menerapkan kebijakan front loaded, forward looking maupun juga preemptif ya dalam hal untuk mencegah jadinya potensi peningkatan laju inflasi yang begitu tinggi dan begitu persisten. Kalau misalkan jika pemerintah mampu mempertahankan menstabilkan tingkat inflasi ya, tentunya ini bisa menjadikan benefit begitu ya bagi para pelaku pasar atau para pelaku investor untuk bisa meningkatkan risk appetite. Sebenarnya yang kita cermati ialah kalau misalkan jika kita memiliki saham ya, kita kan melihat performa dari emiten ya, dari kinerja laporan keuangan emiten ya di kuartal ketiga. Maksudnya ini kan potensinya kan bisa saja bisa terjadi potensi growth ya daripada bottom line daripada emiten itu sendiri untuk di kuartal ketiga. Terus juga kemudian juga di sisi lain juga saya pikir kebijakan BI juga bertujuan dalam rangka untuk menstabilkan rupiah juga ya, begitu. Karena kalau misalnya jika rupiah itu relatif stabil dan kuat kuat dalam hal ini kan karena kita akui bahwasannya kenaikan suku bunga
the Fed ya, yang diterapkan oleh the Fed secara agresif itu kan membuat kinerja dolar mengalami apresiasi yang sangat yang begitu ini ya, yang begitu signifikan begitu, yang begitu kuat. Tapi dengan adanya kebijakan BI dalam menaikkan suku bunga acuan, maka dari itu saya pikir hal ini tujuannya dalam rangka agar supaya kinerja rupiah stabil sehingga mempengaruhi daripada fundamental makroekonomi lainnya. Dengan adanya rupiah stabil, maka kita akan bisa memastikan bahwasannya current account kita juga juga bisa mempertahankan kinerja surplusnya, dan memang dari proyeksi kami, karena di kuartal kedua sudah mengalami surplus current account ya, alhamdulillah ya, yang setara dengan 1,1% dari GDP kita. Nanti kedepannya di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu bisa menghasilkan kinerja yang surplus pula ya, diproyeksikan seperti itu untuk current account Indonesia. Dan ini surplus daripada current account kita ini sangat esensial ya untuk meningkatkan foreign flow di tanah air. Jadi memang dengan adanya surplus current account tersebut ini membuat prospek di pasar modal di tanah air dalam jangka panjang itu memang relatif menarik ya begitu. Jadi dan belum lagi kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai indikator ekonomi ya, so far secara garis besar ya, fundamental makroekonomi Indonesia memang saya akui masih relatif solid ya. Inflasi kita masih walaupun 4% ya, tapi masih cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara perekonomian maju lainnya. Misalkan di Amerika Serikat itu di kisaran 8,3%, Inggris itu udah di kisaran 9,9% ya, Eropa di 9,1% misalnya begitu ya. Terus juga ini ya, PMI manufacturing kita juga masih terus ekspansif ya dibandingkan dengan Eropa maupun juga di Inggris yang mengalami kontraksi. Berikutnya juga neraca perdagangan kita juga masih surplus selama 28 bulan berturut-turut begitu, dan juga ini ya, CADES kita juga, cadangan devisa kita juga masih adequate ya dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah begitu, karena memang saya pikir ini juga esensial. Maka dari itu juga kalau kita melihat dari indikator ekonomi tersebut ya, maka dari itu pertumbuhan ekonomi Indonesia saya akui memang masih relatif resilient. Kita bisa menghindari dari adanya faktor ancaman resesi yang terjadi. Bahkan resesi yang terjadi di Indonesia itu memiliki probabilitas yang sangat rendah ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia itu 5% probabilitas resesinya. Sementara kalau misalkan jika Singapura tuh kalau saya ingat tuh 20% itu probabilitas resesinya. Thailand itu di kisaran 15%. Begitu. Itu kita masih kuat gitu ya, masih ini ya, masih sangat kuat fondasi perekonomian kita. Dalam hal resesi ini coba bandingkan dengan misalkan negara-negara perekonomian maju lainnya, misalkan Inggris saja sudah 60% probabilitas resesinya. AS itu 50% probabilitas resesi, dan Eropa itu di 55% probabilitas resesi. Maka saya pikir dengan adanya tingkat probabilitas resesi yang sangat rendah ya dari Indonesia ini, maka itu saya pikir tentunya ini juga bisa bisa menjadikan benefit bagi Indonesia untuk misalnya mendatangkan foreign direct investment dalam rangka untuk meningkatkan minat investasi di tanah air. Kemudian kalau bisa di pasar modal, kita tentunya juga bisa meningkatkan potensi daripada capital inflow ya, yang mengalir di pasar modal di tanah air, sehingga memang saya pikir sebenarnya pasar modal di tanah air memang secara jangka panjang memang masih memiliki prospek yang positif begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk investor ataupun investasi jangka panjang ini sangat menjanjikan sekali ya, Mas ya. Apalagi dengan Betul. saham-saham pilihan, apalagi dengan big caps ataupun blue chips ya, Mas Nafan ya. Iya betul. Yang penting yang mendapatkan rating overweight ya dari Miraset Sekuritas Indonesia, termasuk ada sektor finance, kemudian juga ada sektor komoditas yang terdiri dari metal mining, kemudian juga ada coal maupun juga ada oil and gas begitu. Oke, baik.